Bab 341. Dia mengira dia akan bisa melarikan diri darinya dengan datang ke Northampton, namun disinilah dia. Dia seperti mimpi buruk yang tidak pernah bisa dia guncangkan. Dengan nada dingin, dia bertanya, "Bagaimana kondisimu? Berapa banyak yang kamu inginkan kali ini?" Sambil terkekeh, dia menjawab, "Saya tidak ingin uang. Uang bukanlah sesuatu yang dia kurang saat ini. Kamar dagang Hampton Utara telah membayarnya 10 juta untuk datang ke sini dan telah menjanjikannya 40 juta begitu dia menyelesaikan pekerjaannya. Memang, mereka akan menggunakan dia untuk membeli lebih dari Morris Group. Mereka telah mencari jauh dan luas sebelum akhirnya menemukan dia dan sejarahnya dengan Iris. Menyadari dia memegang bahan pemerasan yang berharga di atas kepalanya, mereka telah mempekerjakannya untuk melakukan penawaran mereka. Ini adalah salah satu metode yang mereka suka gunakan untuk mendapatkan perusahaan lain. Mereka akan menggali materi pemerasan pada manajemen puncak perusahaan lawan atau menemukan tautan terlemah dan menggunakannya untuk menyerang dari dalam. Metode lain yang lebih kejam adalah mengancam staf manajemen tingkat atas dengan nyawa keluarga mereka. Ketika datang untuk membeli secara paksa sebuah perusahaan, hilangnya nyawa tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, dunia bisnis itu seperti medan perang. Nyawa hilang dan darah tertumpah. Inilah mengapa kamar dagang Hampton Utara begitu yakin dengan kemampuannya untuk mendapatkan Morris Group. Ekspresi bingung melintas di wajah Iris. "Hah? Lalu apa yang kamu inginkan?" Sambil tertawa licik, Louis berkata, "Kudengar kau adalah orang hebat yang mengendalikan Morris Group sekarang. Kekayaan bersihmu saat ini mungkin lebih dari 1 miliar, kan? Sepertinya kamu jauh lebih baik di sini daripada ketika kamu di luar negeri." Celah kegelisahan menembus wanita itu. Dengan nada hati-hati, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Anda bertanggung jawab atas Morris Group, bukan? Saya hanya wakil presiden, tetapi sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan saya. Jadi itu berarti presiden benar-benar membiarkanmu berurusan dengan menjalankan perusahaan." Dia mengangguk. "Ya, itu betul. Bagus. Kalau begitu kamu bisa mengambil keputusan sekarang juga jika aku ingin membeli lebih dari Morris Group, kan?" Kata-katanya memiliki warna yang mengering dari wajahnya. Dia berteriak, "Apa? Apakah kamu gila? Kamu ingin membeli lebih dari Morris Group? Apakah kamu tahu berapa nilai perusahaan itu? Hampir 20 miliar. Dari mana kamu akan mendapatkan uang sebanyak itu?" "Yah, bukan aku sendiri, tapi bosku." Dia diubah. Perasaan tidak nyaman dalam dirinya tumbuh, dan dia merasakan ada sesuatu yang lain terjadi di sini. "Siapa bosmu?" "Kamar dagang Hampton Utara. Mereka sengaja mengirim saya ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda," katanya saat matanya mengamatinya dengan cermat. "Apa? Kamar dagang Hampton Utara?" Dia mengulangi dengan bodoh karena terkejut. Detik berikutnya, kesadaran muncul, dan dia bisa saja menamparkan dirinya sendiri. Mereka sengaja menggunakan Louis untuk mengancamnya karena dia memegang sesuatu miliknya. Dia berkata, "Anda memiliki dua pilihan. 1. Morris Group bergabung dengan kamar dagang Hampton Utara dan menjadi salah satu anggota mereka. 2. Mereka langsung membeli Morris Group." Segera, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Morris Group dan kamar dagang Northampton adalah pesaing bisnis. Perusahaan kami tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan mereka. Mereka tahu Anda tidak akan setuju. Itu sebabnya saya di sini. Anda bilang Anda bertanggung jawab atas Morris Group, bukan? Maka saya sarankan Anda serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan mereka. Akan lebih baik bagi Anda dalam jangka panjang." Lari. Senyum menyebalkan itu masih melengkungkan bibirnya. "Tidak pernah. Kami tidak akan pernah bergabung dengan mereka bagaimanapun caranya. Kamu bisa melupakannya." Dia menolak. "Sking," Louis bersenandung, "Iris, apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya pilihan? Jika kamu tidak setuju, saya akan membagikan apa yang saya ketahui kepada publik. Saya ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan tentang bintang dunia bisnis yang sedang naik daun ini, menjadi wanita seperti itu secara pribadi." Dia dengan santai melirik majalah yang dia pegang di tangannya, di mana foto Iris balas tersenyum padanya. Bab 342. Itu adalah foto sampul yang diambil saat media mewawancarainya sebelumnya. Saat ini, dia mungkin bahkan lebih populer daripada beberapa selebriti lainnya. Dia tahu jika tersiar kabar tentang rahasianya, dia akan hancur seumur hidup.
Jadi, tidak mungkin dia membiarkan itu terjadi. Melepaskan sikap keras kepala dan kerasnya sebelumnya, dia dengan lemah memprotes, tidak peduli pilihan mana itu, saya tidak dapat membuat keputusan ini untuk perusahaan. Dia berbicara dengan suara percaya diri, siapa yang Anda coba bodohi? Kamar dagang Northampton sangat sadar bahwa Andalah yang menentukan perusahaan. Yang diperlukan hanyalah satu kalimat dari Anda, dan perusahaan itu dijual. Iris merasa pikirannya kosong. Mereka mengejarnya secara khusus, yang berarti mereka sudah merencanakan segalanya. Lebih penting lagi, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menjual perusahaan. Itu juga tidak akan ilegal. Dia bisa pergi begitu saja tanpa harus melihat ke belakang sepanjang waktu. Setelah memberinya tongkat sebelumnya, Louis berpikir dia akan memberinya wortel sekarang. Pikirkan tentang itu, bahkan jika Anda menyinggung seseorang dalam proses melakukan ini, kamar dagang Northampton akan tetap mendukung Anda. Mereka juga bisa menjanjikan posisi pekerjaan yang Anda inginkan. Oh ya, ngomong-ngomong, penawaran ini hanya berlaku untuk hari ini. Jika kamu masih tidak bisa mengambil keputusan, aku akan membocorkan rahasiamu. Wajah pucat, Iris bertanya, 1 hari terlalu singkat. Tidak bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Tentu, kamu hanya perlu menemuiku di Wonder Hotel malam ini. Juga, ingatlah untuk membawa 10 juta bersamamu. Jika tidak, tidak ada dadu. Dengan mengatakan itu, Louis keluar dari mobil tanpa menunggu Iris mengatakan apapun. Saat dia berjalan pergi, dia memanggil putra Eric, Phineas, Tuan Robinson, sudah selesai. Iris B***H itu pasti akan menjual Morris Group dalam 3 hari. Kerja bagus. Dapatkan 10 juta lagi untuk usahamu. Terima kasih, Tuan Robinson. Menutup telepon, dia sangat gembira. Sepertinya Lady Luke tersenyum padaku. Kalau begini terus, aku bisa mendapatkan 60 juta dan tidur dengan Iris. Hari yang luar biasa. Meskipun dia memiliki rahasia paling pribadi Iris sebagai pemerasan, mereka berdua tidak benar-benar tidur bersama sebelum dia mengetahui tentang dia berkencan dengan 8 wanita secara bersamaan. Itu mungkin salah satu penyesalan terbesarnya, tapi sepertinya dia akhirnya punya kesempatan. Iris merosot di kursi mobilnya dengan ekspresi putus asa mutlak di wajahnya. Kalau saja dia tidak sebodoh itu untuk membiarkannya menemukan rahasianya. Tapi melihat ke belakang adalah 2020, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah masa lalu. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia merasa rahasianya lebih penting daripada hidupnya. Dia benar-benar akan bunuh diri jika itu keluar. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya benar-benar menjual Morris Group? Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Bagaimanapun, aku harus kembali ke perusahaan dulu. Dia tahu apa yang dimaksud Louis dengan malam ini. Dia memaksanya untuk tidur dengannya untuk memperpanjang batas waktu yang dia berikan. Tersesat dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengemudi kembali ke perusahaan. Tepat di depan gedung perusahaan, dia menabrak mobil lain. Pengemudi yang lain turun dari mobilnya, berteriak dengan marah, apa-apaan ini? Apa kau buta atau apa? Lampu sinyalku jelas menyala, tapi kenapa kau terus maju dan menabrakku? Kau, Iris. Levi membutuhkan beberapa saat untuk menyadari bahwa pengemudi lainnya adalah Iris. Untuk berpikir dia baru saja mengutuk bagaimana pengemudi itu berbelok di jalan seperti orang mabuk. Bab 343. Suara keras Levi menyadarkan Iris. Hah? Apa yang terjadi? Suaranya dingin ketika dia menuntut, apa-apaan ini, kamu tidak sadar sepanjang waktu. Kamu menabrak mobilku. Dia merasa ada yang tidak beres dengan wanita itu hari ini. Dia tampak sangat terganggu. Apakah sesuatu terjadi? Oh maaf. Dia meminta maaf dengan malu-malu. Setelah itu, dia menelepon garasi, dan kedua mobil itu diderek. Sambil sedikit mengernyit, dia bertanya, "Hei, kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," dia bergumam tidak jelas. Levi tiba-tiba berkata, "Tali bramu terlihat." "Apa? Di mana?" Dia menoleh untuk memeriksa dirinya sendiri. Beberapa ketukan kemudian sebelum terpikir olehnya bahwa dia berbohong. Mendorong kejadian ini ke belakang pikirannya, Levi berjalan ke kantornya di departemen teknis. Seperti biasa, dia duduk untuk minum teh dan merokok. Isaiah mendekatinya, berkata, "Tuan Garrison, kami tidak memiliki cukup teknisi di departemen,
jadi saya ingin membudidayakan lebih banyak pria. Oke, silahkan. Levi menjawab. Yesaya melanjutkan dengan ragu-ragu, tapi kita akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk itu. Uang bukanlah masalah. Anda dapat berkultivasi siapapun yang Anda inginkan, beritahu saya, dan saya akan mengaturnya. Mengerti, Tuan Garnison. Yesaya menjawab dengan nada senang. Dia sangat senang bekerja dengan Levi. Semua orang tahu bahwa Iris sedang memikirkan sesuatu karena dia tampak sangat linglung hari ini. Dia belum memeriksa satu dokumen pun dan pada dasarnya duduk di kursinya dengan bodoh selama berjam-jam. Setiap orang yang bekerja dengannya secara dekat setiap hari mengkhawatirkan bos mereka. Dia dulu sangat bersemangat dan energi, sama sekali tidak seperti zombie dia hari ini. Mungkin dia sedang menstruasi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan oleh siapapun. Di sisi lain hal, setelah tiba-tiba memperoleh 20 juta dalam sehari, Louis saat ini sedang bersenang-senang di klub malam. Ada lebih dari selusin wanita cantik di kamar pribadi kecil tempat dia berada, dan dia memeluk dua orang terdekat. Lon, bajingan kecil, kamu benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Suara yang berbicara itu milik seorang pria botak yang duduk di dekatnya. Ini Zack, bos Bar Street. Beberapa bar terbesar di Northampton berada di bawah perlindungannya. Di sekitar Zack ada beberapa anak buahnya yang paling cakap, masing-masing bertubuh seperti lembu. Terakhir kali, Louis menjalani kehidupan perzinahan dan sering ditemukan menghabiskan malamnya di klub malam. Begitulah cara dia menjadi begitu akrab dengan semua preman ini. Pada akhirnya, karena kecanduan judinya, dia meminjam lebih dari 1 juta dari Zack. Tidak dapat membayar kembali penjahat itu, dia lari ke luar negeri untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Sekarang setelah dia kembali dan telah memperoleh sejumlah besar uang, dia ingin mengembalikan uang yang dia pinjam. Zack, beri aku nomor rekeningmu, dan aku akan segera mentransfer uangnya. 1 juta praktis bukan apa-apa bagi Louis sekarang. Dia memiliki rencana untuk tetap tinggal di Northampton di masa mendatang dan perlu menjaga hubungan baik dengan Zack jika dia ingin menjalankan bisnis di sini. Zack mengisap rokok, seringai busuk di bibirnya. Ngomong-ngomong, ku dengar kau berencana tidur dengan Iris Annabel dari Morris Group malam ini. Itu benar, aku memegang rahasia terdalam dan tergelapnya di tanganku, jadi dia harus menghabiskan malam bersamaku. Louis menjawab dengan angkuh. Zack terkekeh dan menjawab, memikirkan hal itu saja sudah membuatku lapar. Salah satu bawahannya menyela, ya, dia memiliki tubuh yang panas. Dengan betapa dingin dan polosnya dia bertindak sepanjang waktu, bayangkan bagaimana dia akan seperti di tempat tidur. Sejak mereka melihat Iris di bagian depan majalah, mereka kehilangan minat pada wanita lain. Tidak masalah bahwa ada lebih dari selusin wanita cantik lainnya di ruangan bersama mereka sekarang, yang diinginkan Zack hanyalah dia. Dibandingkan dengan dia, wanita-wanita ini bukan apa-apa. Bab 344. Zack memukul bahu Louis dengan tangannya yang gemuk. Bagaimana ini, Lon? Anda membiarkan kami mendapatkan giliran padanya malam ini, dan saya akan melupakan semua uang yang Anda berutang kepada saya. Juga, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku, dan aku akan melindungimu dari segalanya. Louis langsung setuju, tentu. Kamu bisa mendapat giliran pertama, Zack, dan aku yang kedua. Orang-orangmu yang lain harus datang juga. Mari kita lihat sendiri seberapa bagus dia di tempat tidur, ya. Hehehe. Haha, pria yang baik. Zack sudah tidak sabar. Salah satu anak buahnya bertanya, Bos, apakah kita perlu menyiapkan beberapa peralatan? Senyum jahat memutar wajah Zack sebagai tanggapan. Tapi tentu saja. Di kantornya, Iris sedang menatap keluar angkasa ketika teleponnya berdering. Itu adalah Louis. Iris, sudah hampir waktunya bagimu untuk pulang kerja. Apakah kamu sudah memutuskan? Sambil mengatupkan giginya, dia meremas, aku punya. Oke, kalau begitu pergilah ke Wonder Hotel setelah kamu pulang kerja. Aku akan turun untuk mengantarmu secara pribadi ke kamarku. Setelah dia menutup telepon, Louis memberitahu Zack dan yang lainnya tentang kabar baik itu. Mereka benar-benar senang dan antisipasi membuat mereka bergegas ke hotel secepat mungkin. Akhirnya, sudah waktunya untuk pulang kerja. Iris mentransfer 10 juta ke kartu bank dan memasukkan gunting ke dalam tasnya sebelum dia meninggalkan kantornya. Tindakannya membuat staf merasa bingung.
Sebelumnya, dia akan selalu bekerja lembur sampai pukul 11 atau bahkan 12 malam. Namun hari ini dia berangkat jam 6. Betapa anehnya. Tapi mereka hanya bawahannya, jadi mereka tidak terlalu mengganggu kehidupan pribadinya. Pada saat itu, Levi akhirnya terbangun dari tidur siangnya yang panjang. Merentangkan kerutan di punggungnya, dia bersiap untuk pulang. Tidakkah kalian pikir Miss Annabel bertingkah aneh hari ini? Dia belum menyelesaikan pekerjaan sama sekali dan anehnya tampak sibuk dengan sesuatu. Aku tahu, kan, sangat tidak normal melihatnya seperti ini. Aku yakin dia juga tidak sedang menstruasi. Aneh sekali. Saya pikir itu dimulai pagi ini setelah dia mendapat telepon itu. Saat Levi berjalan melewati perusahaan, dia mendengar beberapa wanita bergosip tentang Iris. Kata-kata mereka membuatnya membeku saat firasat buruk muncul di perutnya. Oh tidak, kurasa dia dalam masalah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengira kecelakaan mobil tadi pagi adalah peristiwa acak. Tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Dia buru-buru memanggil Phoenix. Aku ingin kau mencari tahu di mana Iris berada dan dengan siapa dia berbicara hari ini. Mengerti, Tuan. Pada saat ini, Iris telah tiba di Wonder Hotel. Louis sudah menunggunya di lobi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menguatkan dirinya, dia menuju ke arahnya. Kami tidak terburu-buru, jadi biarkan aku memeriksa uangnya dulu. Terlepas dari keinginannya untuk tidur dengannya, dia masih tetap tegak. Dia harus mendapatkan 10 juta terlebih dahulu sebelum dia memanjakan dirinya sendiri. Puas dia punya uang, dia memimpin jalan ke atas. Mencengkeram tas tangannya lebih erat, Iris mengikuti di belakangnya dengan patuh. Beberapa menit kemudian, mereka memasuki suite presiden yang dia pesan. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, 5 pria berjalan keluar dari kedalaman suite. Pria botak di depan mengawasinya dengan senyum serakah di bibirnya. Merasakan getaran buruk dari orang-orang ini, Iris mundur dengan hati-hati. Siapa kalian? Apa yang kamu inginkan? Menggosok kedua tangannya, Zack menjawab, sayang, tidak perlu takut. Aku hanya ingin berteman denganmu. Hehehe. Pria-pria lainnya tertawa terbahak-bahak saat mereka mendekatinya. Ya, sayang, kita semua hanya ingin berteman. Bab 345. Louis Lon, brengsek. Aku pergi. Berputar, Iris ingin pergi tapi terlalu lambat. Dalam sekejap, Zack telah bergerak di antara dia dan pintu. Menguncinya, dia berbalik untuk melangkah lebih dekat dengannya. Kenapa buru-buru pergi, sayang? Aku janji akan bersikap lembut. Dia melirik saat matanya tampak membuka pakaiannya. Louis terkikik dan berkata, Iris, temui Zack. Jangan khawatir, dia hanya ingin mengenalmu lebih baik. Merasa terjebak, dia berteriak, Louis, apa maksudnya ini? Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu sudah melupakan kesepakatan dengan kamar dagang Hampton Utara? Louis sedikit berkedut saat dia diingatkan akan alasan utamanya untuk kembali ke pedesaan. Yah, bukankah kamu bilang kamu ingin lebih banyak waktu? Baiklah, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Jika kamu tidur dengan kami semua malam ini, aku bisa memberimu 3 hari lagi. Tolak, dan aku akan membiarkan semuanya dunia lihat foto-fotomu itu. Oh tunggu, aku punya ide yang lebih baik. Zack, kalian ingin melihat foto pribadinya. Aku bisa menunjukkannya padamu. Jelas tidak sabar, Zack dengan cepat setuju, tentu saja. Cepat dan biarkan aku melihat mereka. Tunggu, Iris berteriak frustrasi dan marah, Louis Lon, kamu iblis. Terima kasih atas pujiannya. Louis tertawa. Dia bersikeras dengan tegas, aku akan membayarmu 20 juta, tapi aku tidak melakukan hal lain denganmu. Zack, lakukan saja. Wanita ini sangat konservatif dan bangga. Dia menghargai reputasinya di atas segalanya. Jadi selama kita merekam semuanya, dia pasti akan mendengarkan kita mulai sekarang. Louis mengungkapkan. Ya ampun, aku sudah menunggu lama untuk ini. Zack hendak menerekamnya ketika dia mengeluarkan gunting dari tasnya. Jangan mendekat. Dia mengancam saat dia menggesek mereka dengan senjata. Zack mengambil satu langkah ke depan sebelum dia dengan cepat meninju pergelangan tangannya. Rasa sakit membuatnya menjerit dan menjatuhkan gunting. Seketika, dia dikerumuni oleh para pria, dan mereka menyeretnya ke kamar tidur. Zack melemparkannya begitu saja ke tempat tidur. Air mata malu dan takut menetes di wajahnya. Putus asa. Benar-benar putus asa. Dia telah meremehkan betapa kejamnya Louis.
Sekarang tidak ada yang membantunya. Semua jenis peralatan rekaman telah dipasang di ruangan itu juga. Dia ditakdirkan. Memikirkan apa yang akan terjadi saja membuatnya ingin bunuh diri. Bersemangat untuk memulai, Zack buru-buru menanggalkan pakaian dan menelan beberapa pil. Mari kita mulai, anak-anak. Tepat ketika dia akan merangkak di tempat tidur, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Seperti apa serunya ini? Apa kalian keberatan jika aku bergabung dengan pestanya? Louis, Zack, dan orang-orang lain terkejut, hanya untuk melihat Levi berdiri di sana merokok. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Louis menuntut. Ekspresi biadab melintas di wajah Zack, dan dia menggeram, tangkap dia, anak-anak. Pukul dia dengan baik. Aku benar-benar tidak suka jika orang menyelaku saat aku akan memulai bisnis. Atas perintah Zack, keempat bawahannya menerjang ke arah Levi. Bersambung.